Santo Alfonsus Rodriguez, suci dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Orang kudus Spanyol ini lahir 25 Juli 1532. Ia mengambil alih usaha jual beli kain wol milik keluarganya ketika usianya 23 tahun. 3 tahun kemudian ia menikah. Tuhan mengaruniakan kepada Alfonsus dan Maria 2 orang anak. Tetapi banyak penderitaan yang kemudian datang menimpa Alfonsus. Usahanya mengalami kesulitan, putrinya yang masih kecil meninggal dunia, disusul oleh istrinya. Sekarang pengusaha ini mulai berpikir tentang apa yang kira-kira dirancangkan Tuhan baginya. Dari dulu Alfonsus seorang Kristen saleh, tetapi sekarang ia menjadi lebih saleh lagi. Ia berdoa, bermati raga, dan menerima sakramen-sakramen lebih banyak daripada sebelumnya. Ketika usianya menjelang 40 tahun, putra Alfonsus, satu-satunya orang yang tersisa dari keluarga kecilnya, meninggal dunia juga. Sungguh Alfonsus menjalani hidup dalam penderitaan yang sangat hebat. Ketegaran iman Alfonsus sungguh luar biasa. Tidak pernah sekalipun ia mengumpat dan menyalahkan Tuhan hidup yang harus dijalaninya. Ia bukannya membenamkan diri dalam kesedihan, tetapi justru semakin kusuk berdoa serta berpasrah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Setelah semua keluarganya meninggal, Alfonsus menjual segala miliknya dan membagi-baginya kepada kaum miskin papa. Ia menuju biara Yesuit dan mohon diizinkan bergabung. Namun untuk dapat masuk biara, Alfonsus diberitahu bahwa ia harus belajar dari awal terlebih dahulu. Jadilah Alfonsus kemudian pulang dan kembali bersekolah. Alfonsus mengalami hidup yang sangat sulit. Di sekolah, anak-anak kecil menertawakan Alfonsus karena ia harus meminta-minta untuk bertahan hidup. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi dan ia tetap harus bersekolah. Demikianlah setelah lulus pendidikan, Alfonsus akhirnya diterima sebagai frater dan diberi tugas seorang penjaga pintu di sebuah seminari Yesuit. Sebuah tugas sederhana yang dijalaninya dengan penuh sukacita selama lebih dari 40 tahun. Walau hanya bertugas sebagai seorang penjaga pintu, namun kerendahan hati dan kesucian batinnya menyentuh hampir setiap orang yang berkunjung ke seminari tersebut. Senyum hangatnya yang khas selalu menyapa siapa saja yang melewati pintu gerbang yang ditungguinya. Frater itu bukanlah seorang manusia, ia seorang malaikat. Demikianlah kata superior biara mengenai Frater Alfonsus bertahun-tahun kemudian. Para imam yang mengenalnya selama 40 tahun tidak pernah mendapatinya atau melakukan sesuatu yang tidak baik, bahkan mengatakan pun tidak pernah. Kebaikan hatinya, ketaatan dan kesederhanaannya diketahui semua orang. Selama masa hidupnya yang panjang, Santo Alfonsus harus menaklukkan pencobaan-pencobaan yang berat.
Selain itu, ia juga mengalami penderitaan jasmani yang menyakitkan. Bahkan pada saat ia terbaring mendekati kematian, harus melewatkan setengah jam lainnya bergumul dengan penderitaan yang luar biasa. Sesaat sebelum wafat, ia dipenuhi dengan damai dan sukacita. Ia mencium salibnya dan memandang teman-teman sebiarannya dengan penuh kasih. Santo Alfonsus wafat pada tahun 1617 dengan nama Yesus di bibirnya. Perayaan 31 Oktober, kanonisasi 6 September 1887 oleh Paus Leo ke-13. Salam kasih, Sugeng Pramono. Amin.